Allah menyertai kita. Gimana kalau kita salah atau dosa? Allah masih serta? No. Dia punya penyertaan, bukan membela kita. Dia akan mengejar kita sampai pertobatan. Itulah penyertaan Tuhan atas orang berdosa. Allah tidak meninggalkan orang berdosa. Allah akan mengejar dia sehingga orang itu akan berkata, selama aku bersembunyi daripadamu, batinku menekan aku, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu. Haleluya. Shalom jemaat, selamat hari Natal. Coba tengok ke kanan kirinya, katakan Merry Christmas to you. Praise the Lord. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba berdoa supaya dari firman-firman ini kami mendapatkan sesuatu sebagai pedoman hidup kami. Setiap individu kau perkaya dengan remah dari sorga. Hamba berdoa hidup kami dituntun oleh firman. Secara praktis kami tahu apa yang harus kami lakukan, apa yang jangan kami lakukan. Tapi firman-Mu lebih daripada memperbolehkan sesuatu atau melarang sesuatu. Firman-Mu itu memberi kami gambaran lengkap tentang hidup kami ini dan hubungan kami dengan Tuhan. Hamba berdoa, orang-orang berdosa seperti kami akhirnya tahu jalan. Engkau datang 2000 tahun lalu di palungan supaya mati bagi kami dan bangkit lagi. Supaya kami ya Tuhan hidupnya gak sendiri. Supaya Engkau sertai, Engkau tuntun setiap langkah kaki kami ke rumput hijau air tenang. Tapi permulaannya Engkau selalu menuntun kami ke jalan yang benar dulu oleh karena nama-Mu. Beri kepada hamba-Mu kemampuan untuk menjelaskan dengan jernih dan jelas dengan kata-kata yang mudah dicerna. Hamba berdoa kedalaman firman-Mu tidak akan terhalangi di setiap telinga. Kami minta ya Tuhan Yesus Roh Kudus bekerja, cabut setiap roh jahat. Dan sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu sehingga kuasa-Mu yang bekerja. Dalam nama Yesus, amin. Kita buka ayatnya, I see Jesus. Orang lumpuh disembuhkan, apa yang kita bisa pelajari tentang Tuhan? Kita akan baca ayatnya di Markus 2 ayat 1-12, ayat pertama bunyinya. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu berbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Maka ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Berkuasa mengampuni dosa, saya langsung lompat aja di episode 5. Langsung juga ke ayat 5. Ini ceritanya kan kita sudah lihat tadi, jadi betul-betul beruntung kita melihat dramanya yang dimiripkan sama kejadian asli. Artinya kita bayangkan kejadiannya gak akan semudah, oh mereka berempat langsung gotong kawan. Pasti terjadi pro kontra di antara mereka. Buktinya si lumpuh sendiri gak beriman. Yesus melihat iman keempat orang itu. Berarti pasti ada semacam back and forth, ada semacam dialog. Ayolah, ayolah teman, ayolah. Pasti ada yang menguatkan, demikian pula yang melemahkan. Tapi akhirnya mereka sepakat, karena tidak tertuliskan di Alkitab bahwa si lumpuh memberontak. You see, at the end of the day, iman selalu menang. Di dunia ini kelihatannya iman itu kalah. Coba lihat di dunia ini, orang tidak beriman lebih gagah. Rasanya kita ini outnumbered, atau kita ini minoritas.
Tapi sebenarnya enggak. Kalau kita pegang teguh pada Tuhan, dan pegang teguh pada firman, lakon itu menang belakang. Benar sekali, iman itu yang mengalahkan dunia. Cuman sekarang saya mau Anda melihat sesuatu di sini. Saya ingin Anda zoom in, kita betul-betul fokus di teleskop. Apa yang sesungguhnya terjadi terhadap si lumpuh ini? Bahwa Yesus berkuasa mengampuni dosa, kita semua tahu. Tapi kenapa Yesus bilang begini sama si lumpuh, hai anakku dosamu diampuni, padahal yang dia butuhkan adalah berjalan. Ada sebuah isu dosa yang harus diselesaikan. Tuhan itu gak pernah iseng di ayat 5 bunyinya, ketika Yesus melihat iman mereka berempat, mereka semua berlima ya, si lumpuh orang kelima itu. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, hai anakku, harusnya berjalanlah, angkatlah tilammu. Tidak, Yesus berkata, hai anakku. Yesus menunjukkan penerimaan. Saya yakin si lumpuh merasa dirinya seorang pendosa. Bahkan mungkin diam-diam dia percaya bahwa kondisinya itu akibat dosanya. Bahwa dia dihukum Allah. Si lumpuh ini merasa gak layak. Kalau gak gitu Yesus gak mungkin panggil dia hai anak. Kepada orang-orang yang sok benar. Dan juga suka menyalahkan orang lain. Dan demennya menghakimi. Yesus bilang apa sama orang begitu? Hai kamu ular beludak. Yesus tuh tahu gimana menurunkan orang sombong. Yesus tahu bagaimana mengangkat orang yang rendah hati. Saya yakin si lumpuh ini pasti ada asumsi dia begitu itu karena hukuman ilahi. Tapi mungkin juga ya, saya nggak spekulasi, hanya Tuhan yang tahu kejadian sesungguhnya seperti apa. Mungkin si lumpuh itu menyadari memang ada satu dosa sebelum dia lumpuh. Pasti ada. Saya nggak tahu lah, kalau sudah kejadian itu ya, udah nggak usah main hakim sendiri. Orang itu begini, manusia itu kan komentator semuanya. Kalau belum terjadi nggak ada satu orang pun yang berani menubuatkan. Kalau nggak terjadi gimana? Kalau belum terjadi nggak ada yang mau memperingatkan. Nanti kalau ditolak gimana? Tapi kalau sudah kejadian, yang komentar banyak. Ini pasti gini, pasti gini. Wah, setiap orang tiba-tiba jadi ilmuwan. Kalau kita itu mau memperingatkan orang berdosa itu, peringatkan sebelum terjadi apa-apa. Kalau memang Anda mengasihi seseorang, Anda tidak akan mengizinkan dia terjerumus. Anda pasti akan mencegahnya. Dengan segala resiko kalau Anda memperingatkan seorang yang Anda cinta, kalau dia akhirnya benci, ya sudahlah. Padahal Alkitab mengatakan lebih baik teguran seorang sahabat daripada jilatan seorang musuh. Kalau kita itu mau menubuatkan sesuatu itu sebelumnya, gak perlu jadi nabi. Aku yakin kamu pasti akan bangkit dari keterpurukanmu. Jangan tunggu kalau orang itu sudah bangkit, baru setelah itu kita ikut selebrasi. Kita ikut rayakan. Bahasa Ibraninya dalam konteks Surabaya itu, akeh tunggalnya. Ya banyaklah yang bisa. But manusia itu selalu terlambat selangkah. Semua orang mau main aman. Apalagi kalau ada musibah. Wah, yang komentar desas-desus itu tetangga. Keluarga itu. Yesus tidak begitu. Yesus itu tidak pernah menambah-nambahi beban orang. Sekalipun kalau orang itu salah pun Yesus itu akan membetulkan. Tuhan itu tahu kapan dia harus angkat hati orang. Dia bilang, hai anakku, buyar semua lamunan setan di hidupnya. This is what I love about Jesus. Dia yang datang dari sorga menjelma jadi manusia, mengambil rupa seorang hamba, lahir dari perawan Maria. Lalu habis itu ditaruh di makanan hewan yakni palungan, nanti disiksa di kayu salib. Yesus datang bukan untuk menghukummu. Hukuman itu sudah ada soalnya, gak usah ditambah. Kalau Anda dan saya tidak mau menerima dia, terus menolak dia, cepat lambat punya. Akhirat itu gak bisa Anda hindari. Pasti ketemu. Tapi Yesus itu hatinya selalu menjangkau. Dan Tuhan itu selalu merindukan orang-orang yang sekarang masih jauh darinya.
Immanuel, sungguhan, sebelum namanya jadi Yesus oleh karena Gabriel. Dahulu kala di kitab Yesaya, dia disebut Immanuel, Allah beserta. Kebanyakan kita merasa kalau Tuhan sertai kita kalau kita baik. Tuhan sertai kita kalau kita jadi good boy. Dari kecil kita diajari Sinterklas untuk anak baik. Pit? Swater pit yang itu yang jahat. Dari dulu konsepnya gitu. Natal gak begitu. Allah menyertai kita. Gimana kalau kita salah atau dosa? Allah masih serta? No. Dia punya penyertaan, bukan membela kita. Dia akan mengejar kita sampai pertobatan. Itulah penyertaan Tuhan atas orang berdosa. Allah tidak meninggalkan orang berdosa. Allah akan mengejar dia sehingga orang itu akan berkata, selama aku bersembunyi daripadamu, batinku menekan aku, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu. Tuhan itu menyertai orang berdosa untuk menuntunnya pada pertobatan. Tapi Tuhan menyertai orang benar untuk membela kehidupannya. Perbedaan antara orang berdosa yang lagi asyiknya berdosa dengan orang kudus yang struggle untuk hidup suci di hadapan Tuhan, bayar harga, jatuh bangun, tetap bangkit lagi. Bedanya di sini. Kalau orang berdosa, Tuhan akan tuntun dia ke jalan yang benar oleh karena namanya. Tapi kalau orang yang hidup kudus, sudah punya capital, sudah punya modal yang bagus. Meskipun dia gak sempurna, dia masih belajar dari salah. Tapi kalau dia serius, Tuhan sudah gak perlu tuntun dia ke jalan kebenaran saja. Karena dia sudah di jalurnya yang benar. Tuhan akan tuntun dia ke rumput hijau dan air tenang. Itu beda level, my friend. Mazmur 23 yang Anda baca itu, satu level orang berdosa. Satu level orang yang sudah hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Jangan pernah, hai orang berdosa, kau minta dituntun ke rumput hijau. Apalagi air tenang, tidak ada damai sejahtera bagi orang fasik. Gak ada ketenangan bagi orang berdosa. Kalau hidupmu masih belum beres dengan Tuhan, bereskan dulu. Minta sama Tuhan restored peace atau damai sejahtera yang dipulihkan. Sadari kembali warisanmu sebagai anak. Like father, like son. Anak Tuhan masa kelakuannya begitu? Tuhan tidak terpukau dengan profesi atau dengan pengakuanmu, aku Kristen. Karena bukan orang yang berseru-seru, Tuhan yang masuk kerajaan sorga, tapi yang melakukan kehendak Bapa. Allah tidak akan terkagum-kagum dengan Anda menamai dirimu Kristen. Allah akan membandingkanmu dengan Kristus anaknya. Bukan Kristennya. Yang memukau Allah Bapa adalah Kristusnya. Please don't ask for rumput hijau. Kalau hidupmu masih menyimpan sesuatu secara sengaja di hadapan Allah. Bukan berarti saya hari ini hidup tanpa salah. Tapi saya hidup tanpa nurani dosa. Saya sekarang ini bicara di depan Anda. Saya tidak menyadari sesuatu apapun juga yang saya lari dari Tuhanku. Saya tidak menyadari apa-apa sekarang ini. Yang saya tahu, saya bukan orang sempurna. Tapi saya tidak sadar apa-apa. Sebab saya tidak sedang menyembunyikan apa-apa dari Tuhan. Seperti Adam dan Hawa yang menyemat cawat. Saya tidak, I'm not conscious of my nakedness, you know. Physical nakedness maybe. Siapa di antara kita kalau telanjang gak malu di depan orang? Orang yang bisa sekarang telanjang, gak malu di depan orang itu orang yang gak tahu malu. Kita semua secara fisik, kita semuanya pasti akan menutupi badan kita dengan baik, dengan pakaian. But spiritual nakedness, perasaan telanjang secara rohani, saya gak merasakan. Saya tidak menyadari sesuatu apapun juga. Secara rohani saya gak merasa telanjang. Saya tidak merasa saya paham maksud saya. Apakah ada di antara kita secara rohani kau merasa telanjang? Waktu masuk hadirat Tuhan Anda merasa, aduh, ada sesuatu yang masih belum beres dan aku tahu itu apa di hidupku. Jangan hidup begitu. Hidup seperti itu tuh siksa batin. Sampai kapan kita mau hidup sedemikian rupa? Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan datang untuk menghapuskan perasaan dosa di dalam diri kita. Yesus hadir, Yesus mati di kayu salib bukan hanya supaya membawa Anda ke sorga,
tapi supaya membawa damai sejahtera bagi hidupmu di dunia. Kalau kita hari ini belum beresan sama Tuhan, berilah dirimu untuk diperdamaikan dengan Allah. Jangan lama-lama lagi. Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Yesus gak mungkin salah. Kalau Yesus berkata sama si lumpuh, dosamu aku ampuni, pasti ada sebuah dosa yang Tuhan tunjuk dalam hidupnya. Memang di Alkitab di ayat ini tidak dijabarkan orang itu dosa apa. Tapi Tuhan gak pernah iseng, Tuhan tidak pernah meleset. Orang ini lumpuh, bukannya yang paling perlu adalah dia bisa berjalan lagi. Atau mungkin dia lumpuh dari lahir, siapa tahu, untuk berjalan pertama kali. Tapi kenapa kalimat yang keluar dari mulut Tuhan ketika melihat iman kawan-kawannya berempat? Yesus langsung memberi berkat. Kenapa berkat pertama bukan mujizat fisik? Kenapa Yesus berkata, hai anakku, Tuhan menunjukkan penerimaan, Tuhan angkat hatinya. Mungkin pada waktu diturunkan tilamnya, orang itu menunduk kepala. Pejam mata, tidak berani ikut lihat Yesus. Aku ini masa worthy for a miracle? Justru di tempat terpuruk itu tempat terindah. Karena di tempat di mana Anda berada di bawah, mungkin hari ini Anda jatuh bisnisnya. Mungkin ada beberapa yang sakit, mungkin beberapa yang bermasalah. Itu tempat emas untuk Anda merasakan kasih karunia. Itu tempat yang paling bagus untuk alami Yesus. Jadi jangan keluhkan kalau Anda sekarang berada di arus bawah. Jikalau Anda sekarang terpuruk seolah-olah seperti seluruh dunia itu numpuk di atasmu. Seperti sudah jatuh ketiban tangga. Di sanalah tempat yang paling indah untuk Anda menerima anugerah. Justru kalau kita merasa kuat, merasa mampu, merasa kaya, punya segalanya, lu orang gak ada apa-apanya sama gua. Itulah tempat yang minus Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, si lumpuh ini diturunkan tilamnya sampai ke bawah. Dalam kondisi hatinya lagi down setengah mati. Yesus berkata, my child, anakku, merinding aku. Dan dia berkata, dosamu sudah diampuni. Semua orang tercengang, khususnya para Farisi. Menurut saya 4 orang itu juga tercengang. Loh Tuhan, aku turunkan supaya dia sembuh. Kenapa kau ampuni dosanya? Karena Tuhan tuh maha tahu, gak mungkin Tuhan itu ngomong sesuatu kalau gak ada poinnya. Pasti ada satu dosa yang orang ini sadari. Atau mungkin dia gak berdosa sesuatu, tapi pada dasarnya dia gak rasa layak. Dosa itu ada beberapa level. Pertama, dosa awal. Kita gak perlu melakukan sesuatu, tidak perlu action, baru berdosa. Kita lahir itu sudah dosa. Kita ini keturunan Adam dan Hawa. Coba saya tanya. Setiap kita berdosa itu, kita bisa berdosa itu apakah karena kita kuliah? Kita ambil mata pelajaran dosa? Enggak ya. Setiap kita mungkin udah lupa dosa pertama kali. Karena dosa anak kecil itu kan lugu. Tapi kalau kita mau jujur, siapa yang ajari kita dosa? Enggak ada. Malah papa mama keberatan. Pertama kali kita mencuri, atau kita enggak jujur, atau kita berbohong. Mama papa marah, kita didisiplin. Jadi gak ada orang mendorong kita ke dosa, itu gak ada. Nantinya lewat pergaulan salah, bla bla bla. Tapi pada waktu kita balita, ayo. Waktu kita punya adik lebih kecil, kita umur 5, lalu adik kita umur 3, lalu adiknya nangis. Kenapa dicubit sama kakaknya? Siapa yang ajarimu mencubit adikmu? Apakah kita ambil MSJ 3, ada satu pelajaran tentang bagaimana mencubit adik kita. No one learns from anyone how to sin. Itu dosa awal. Kita semua itu, dan anak cucu kita juga sama. Setiap manusia berdosa secara alami. Itu sudah dari sononya kita itu lahir sebagai orang berdosa. Itu saya sebut sebagai dosa awal. Itulah sebabnya orang baik atau orang jahat, dua-dua perlu mendengarkan Injil. Karena dosa awal gak bisa dihapuskan dengan amal sosial. Cuman ada orang yang dosanya itu sampai PhD. Ada orang dosanya sampai S1, ada orang dosanya sampai S2.
Ada orang dosanya sampai S3. Karir dosanya aja beda. Tapi kita semua itu keturunan Adam dan Hawa. Dosa awal saudara. Makanya kita semua manusia itu gak ada yang lebih bagus. 11-12 semua. Bapak ibu saudara dengarkan. Dosa awal itu serius. Dosa awal itu serius. Makanya jangan ada di antara kita merasa aku gak butuh Yesus. Aku orang baik kok. Orang baik gak tentu benar. Orang baik banyak di dunia ini. Orang benar kagak ada. Gak ada Bapak Ibu Saudara. Di dunia ini tak seorang pun benar. Kata Alkitab. Jelas-jelas di kitab Roma dikatakan. No one is righteous. All have sinned and fallen short of God's glory. Semua telah berdosa, Roma 3 ayat 23. Dan jatuh dari kemuliaan Allah. Lalu ada yang namanya dosa pangkal. Coba saya jelaskan ya, saya nggak ngerti si lumpuh ini dosa yang mana, di level mana dia merasa nggak layak. Bisa jadi di hadirat Yesus dia merasa, dia mungkin tidak membuat sesuatu yang buruk, dia tidak melakukan dosa secara sengaja, bisa jadi dia merasakan dosa awalnya di hadirat Tuhan dan berkata, I am a sinner, I'm not worthy of you, aku nggak layak akan Tuhan. Seperti perwira Itali yang minta kesembuhan dan mujizat buat pegawainya. Dia berkata, Tuhan, guru kau jangan datang ke rumahku. I'm not worthy of you. Aku tidak layak menerimamu. Sebutkan aja satu kata atau satu kalimat. Hambaku itu akan sembuh. Karena aku pun perwira. Di bawahku ada bawahan, di atasku ada atasan. Atasan beritahu bawahan, pergi sana, dia pasti pergi ke situ. Datang ke sini, dia pasti kemari. Saya rasa perwira itu tidak menyadari sesuatu. Enggak, itu disebut perwira yang saleh. Jadi mungkin dia bukan terima sogoan lah, suap lah. Ini perwira Itali, mungkin dia terima bribery mungkin dari orang Yahudi. Enggak sih, ini perwira yang saleh. Mungkin yang dimaksudkan dia enggak layak adalah dosa awal. Dia menyadari bahwa saya ini orang berdosa. Saya ini keturunan Adam dan Hawa. Tapi juga ada dosa yang namanya dosa pangkal. Dosa pangkal. Kita mau pergi ke Amerika contohnya, bisa terbang lewat mana? Lewat Jakarta ada, lewat Bali bisa, lewat Surabaya bisa. Transitnya pun macam-macam, beda-beda komplikasinya, tergantung airlinersnya. Naik maskapai tertentu transit Singapura, ada yang transit Hong Kong, ada yang transit Taiwan, ada yang transit Jepang. Destinasinya sama, neraka. Tapi pangkalnya beda, transitnya beda pula. Banyak orang itu punya kecenderungan, itu terekam dari sejak dia kecil. Waktu dia usia tertentu itu ada pangkalnya. Itu semua tergantung juga dengan nurture, bukan hanya nature. Kalau hakikat atau sifat dasar kita, dari bayi semua orang sudah bakat untuk berdosa. Tapi setiap bayi kan lahir di keluarga yang berbeda, kebudayaan yang berbeda. Exposure, dia diekspos dengan media yang berbeda, dengan realita yang berbeda. Pangkalnya dia itu dari Surabaya, dari Bali, atau dari Jakarta. Tergantung. Makanya kita semua punya kecenderungan. Belum lagi papa mama punya DNA. Namanya kita ini cacat celah. Papanya ngamuan. Temperamen itu turun ke anak. Makanya kalau saya doa penyerahan anak itu, apalagi kalau masih di dalam kandungan, saya selalu doa yang terbaik dari papa, terbaik dari mama, terbaik dari ayah dan ibunya, turunkan Tuhan. Fitur fisiknya juga, tapi terutama sifatnya. Yang kurang baik Tuhan tetap simpen aja di mamanya, simpen di papanya. Tolong dibentuk sampai mereka selesai. Jangan ditularkan ke anaknya. Saya selalu doa begitu. Jangan sampai sifat buruk ayah turun ke anak itu, sifat buruk mama juga turun ke anak itu. 666 nanti anak itu. Jadi antikristus sekali. Hoki versi Kristen itu di sini. Tuhan bermurah hati, tolong ya Tuhan, aku ini tidak sempurna. Tapi nanti anak saya itu, tolong Tuhan ambil, waktu Tuhan menenung kata Mazmur di kandungan. Yang terbagus dari aku, terbagus dari istriku, masukkan ke anak ini. Yang kurang bagus, tetap kusimpan di kulkasku, di lemariku. Tolong digarap sampai selesai di sini. Oh haleluya. Jadi anaknya lihat, wah papanya hidungnya, mamanya hidungnya mancung, anaknya mancung, ya kan? Padahal papanya hidungnya seperti bola. Mamanya yang tinggi, papanya biasa, anaknya tinggi ikut mama. Jadi ya itulah kita minta sama Tuhan. Paham gak Bapak Ibu Saudara? Dosa pangkal itu nurture. Itu bukan bawaan. Tapi itu sesuatu yang
dipengaruhi oleh kondisi. Makanya kita semua punya kecenderungan. Lalu ada dosa sangkal namanya. Karena kita punya kecenderungan, kita hidup di situ terus dan Roh Kudus kejar terus dan kita sangkali Roh Kudus terus lama-lama jadi kebiasaan buruk, lama-lama jadi bondage ikatan, lama-lama jadi belenggu. Itu dosa awal, dosa pangkal, dosa sangkal. Saya nggak tahu, ada orang yang terus menyangkali, Tuhan terus kejar orang itu, ayo bertobat dari kepahitan, dia tambah hari tambah pahit, tambah susah mengampuni. Orang yang berkata, aku sulit mengampuni, aku tidak akan ampuni dia, tahun depan lebih susah lagi. Sangkali Tuhan terus sampai membeku tuh hati seperti hati Firaun yang tidak bisa bertobat. Saya pernah melihat loh, dalam karir saya sebagai hamba Tuhan, sekali dalam hidup saya waktu saya masih sekolah teologi ya, saya melayani di sebuah elderly home atau sebuah rumah orang-orang tua yang panti jompo begitulah ya, bukan di Indonesia. Saya pernah melihat orang itu meninggal dunia dalam kondisi hatinya itu beku, nggak bisa bertobat. Itu sudah hebat. Dia mulai dari dosa awal menjadi dosa pangkal. Dia sudah punya karir dosanya sendiri, tapi dia begitu keras hati sampai satu titik dia nggak bisa lagi. Hatinya lembut. Mati di depan suster semuanya tentunya, tapi saya ada di sana untuk mendoakan dia dan usahakan untuk tuntun dia pada Tuhan. Dan akhirnya gagal. Saya sudah usaha semampu mungkin, tidak bisa. Orang itu mati dalam kondisi beku kayak gini dan meninggal. Dan dia menyangkal Yesus di nafas terakhirnya. Aku tidak bisa. Lalu mati. Itu menjadi trauma yang baik buat hamba Tuhan muda. Bahwa lebih baik kalau kita itu mau injili orang sehat daripada orang sekarat. Jangan telat. Orang ini saya nggak ngerti kenapa Yesus berkata dosamu sudah diampuni. Apakah dia hanya sadar kalau dia keturunan Adam dan Hawa? Atau karena dia tahu kecenderungannya? Atau karena dia itu memang terus seumur hidupnya sebelum lumpuh itu menyangkali nuraninya berkali-kali. I don't know dia di level 1, level 2 atau level 3. Tapi Yesus yang tahu dosa apa yang dia gumulkan. Yesus berkata, hai anakku, your sin has been forgiven. Luar biasa ya. Jadi saya mau beritahu kepada Anda, banyak persoalan hidup itu sebenarnya adalah isu dosa. Tidak semua ya. Jangan semerta-merta ada sesuatu buruk terjadi sama tetangga, dia pasti berdosa. Enggak tentu, jangan jadi orang yang kurang bijaksana. Pernah sekali murid Yesus tanya, kenapa orang itu buta? Siapa yang dosa, dia atau nenek moyangnya? Tuhan berkata, tidak ada. Jangan kamu main tuding. Ini terjadi dalam hidupnya supaya kemuliaan Allah dinyatakan. Karena Allah bekerja, karena hari masih siang. Nanti kalau sudah malam, Tuhan sudah tidak bekerja lagi. Semua mujizat tidak akan terjadi. Supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Jangan main tuding. Tetapi tidak dipungkiri. Ada persoalan hidup bahkan sakit penyakit. Ada juga berkat yang tercuri itu karena isu dosa di hidup anak-anak Tuhan. Saya pelajari mujizat ini sebelum terjadi, dosa ditanggulangi. Dan waktu dosa ditanggulangi, berjalanlah orang itu. Mujizat terjadi. Sungguhan loh. Saya tahu itu. Ada kalanya ketika kita mau KKR di tempat mana saya buka rahasia. Saya bersyafaat di kamar berapa hari. Saya hanya berdoa, rasanya kok gak tembus. Karena mereka belum mendengar firman bagaimana mereka bertobat. Jadi saya bersyafaat. Saya berdoa dan berkata, Tuhan ampunilah. Ampunilah penduduk di kota ini. Ampunilah penyembahan berhalanya. Jika umatku merendahkan diri, menyangkal dirinya bertobat dari kesalahannya, aku mendengar dari sorga, mengampuni dosanya, 2 Tawarik 7:14, dan memulihkan atau menyembuhkan negerinya. Perlu berdoa syafaat. Kadang-kadang doa yang mempan adalah kita minta mujizat, gak terjadi. Seperti ada orang kuat, yang menahan berkat itu dicurahkan. Loh, Tuhan lebih kuat, I know. Tetapi seperti ada pemisah,
antara mereka dengan Tuhan. Itu harus ditanggulangi. Disitulah letak doa syafaat. Sometimes doa kita untuk orang-orang yang kita cinta tidak mempan. Kita harus berdiri di posisi mereka. Dalam doa syafaat menjadi perantara mereka dengan Tuhan. Dan berseru mintakan ampun untuk mereka. Ampuni Tuhan kota ini. Saya menangis dan berpuasa. Saya masih ingat banyak pengalaman kami. Di kota mana, negara mana. Aduh. Yang berat itu bukan khotbahnya. Khotbah cuma sekali malam itu KKR. 3 hari saya nginep di kamar. Tidak berbuat apa-apa. Saya aja berdoa untuk penduduk itu. Anda tidak perlu meniru itu. Karena ini dalam skala bangsa. Anda bisa terapkan ini dalam skala keluarga. Sometimes Anda harus curiga. Kenapa Anda doa minta berkat dan mujizat? Ini bukan harta. Kenapa Anda minta terobosan, minta keselamatan, minta Tuhan pulihkan? Itu enggak kejadian. Maybe there is an issue of sin that needs to be dealt with. That needs to be confronted. Mungkin ada isu dosa yang harus Anda selesaikan dulu dalam hadiratnya, tanggulangi. Memang tidak bisa menggantikan pertobatan orang yang bersangkutan. Kita nggak bisa mewakili orang untuk masuk ke sorga. Tetapi syafaat bisa membawa orang itu dekat. Saya berdoa, saya kasih contoh dalam skala yang besar ya. Saya berdoa mohon ampun untuk negara itu, mohon ampun untuk bangsa itu. Orang kira ngapain saya di kamar 3 hari. Tutup pintu nggak makan. Saya ambil posisi mereka karena mereka masih berdosa dengan happy ya. Nah, saya minta kuasa dari Tuhan. Setelah itu saya mulai tengkingi satu-satu setan ini sudah semua setan saya panggil. Saya panggil setan ini, saya tenging-tenging. Khotbah itu gampang. Mempersiapkan di balik layar itu. Kita pretelin satu-satu roh orang kuat. Saya mau beritahu kepada Anda, mengapa kadang-kadang doa tidak mempan. Kenapa mujizat tidak tiba padahal Tuhan sudah menjanjikan. Maybe there is an issue of sin in your family yang harus tercabut. Setelah itu tentunya dalam firman saya peringatkan mereka, saya ingatkan. Kalau itu one on one orang per orang, setelah saya doa, jangan berhenti di sana. Doa itu kan angkatan udara, angkatan daratnya. Saya biasanya panggil orang itu, setelah saya doakan, orang gak curiga, saya sudah doakan dia berhari-hari, berbulan-bulan. Saya datang beritahu sama dia, saudaraku bertobatlah Tuhan mengasihimu, langsung nangis terima Tuhan. Nah akhirnya giro mundurnya dicairkan. Anda tidak bisa mewakili orang lain untuk bertobat, tapi bisa sementara dalam syafaat. Semoga Anda mengerti ini. Dari cerita mujizat orang lumpuh berjalan, Anda tahu ada satu episode di ayat 5 itu yang diabaikan. Jesus says, sebelum miracle happen, ini sebelum dia jalan, your sin is forgiven. Ini episode kalau di slow motion kan, itu ada interaksi dengan Tuhan. Si lumpuh itu melihat, ini kalau mau drama kan gini harus pemain watak, nggak bisa ini. Nggak bisa sementara cuma dengan gerak-geri, itu nggak banyak gerak. Tapi kalau bisa di raut wajahnya menceritakan gimana si lumpuh itu tiba-tiba orang 4 itu tidak relevan. Tuhan ketika berhadapan dengan si lumpuh, hai anakku, saya bisa lihat syoknya. Dosamu sudah diampuni. Mata Yesus penetrasi dalam ke dalam matanya. Dia tiba-tiba merasa telanjang. Kau tahu apa yang aku lakukan. Kau tahu kecenderunganku. Si lumpuh berkata, I'm sorry. Dan dia berjalan. Saya ajak kita untuk introspeksi. Saya bernubuat. Nubuatan itu tidak tentu prediksi. Nubuatan itu tidak begini, besok hujan, besok. Tidak tentu nubuatan itu selalu memprediksi sesuatu. Nubuatan itu juga bisa mengkoreksi. Nubuatan itu juga bisa menyelidiki. Listen to me. Some of your problems, sebenarnya sebagian masalah Anda, itu adalah isu dosa. Padahal nanti, masalahmu itu bukan dosa. Sakit penyakit mungkin, jalan yang buntu. Tahukah, ada orang tertentu di dalam belenggu karena Tuhan melihat hatinya angkuh. Kalau Anda renounce itu, Anda confess itu di depan Tuhan, Anda akan sembuh. Ada beberapa persoalan hidup kita,
Tapi diperlukan kita tenang masuk hadirat Allah. Roh Kudus akan wahyukan. Sebenarnya, mengapa belenggumu kuat? Karena hatimu tidak bertobat. Tidak semua masalah pergi begitu aja. Ada jenis masalah tertentu hanya tertanggulangi lewat doa dan puasa. Bukan berarti puasa itu seperti jimat, bukan. Tapi waktu Anda puasa merendahkan hati, Tuhan koreksi, Anda jadi menyadari, oh aku salahnya begini. Memang ada orang Kristen yang mudah tertuduh, I know. Tapi ada orang Kristen pula yang gak ngerti-ngerti. Dia kira masalah dia itu dengan setan. Dia kira masalah dia itu peperangannya melawan manusia. Well actually kalau Anda masuk ke hadirat Allah, Anda minta dikoreksi, selidiki aku, lihat hatiku. Tuhan bilang, aku minta hal ini kau ubah di dalam hatimu. Aku minta kau akui dan tinggalkan sifat lamamu. Tiba-tiba semudah membalikkan tangan. Setelah Anda amin, mulai ada telapak tangan sebesar telapak ini, embunnya, tiba-tiba turun hujan. 3,5 tahun paceklik selesai cuma dalam 1 jam. Makanya ada pepatah begini di dalam ayat di Mazmur juga. Andai kata kamu mau mendengarkan suaraku, buka mulutmu akan kupenuhi dengan gandum. Aku akan membalikkan tanganku seketika juga terhadap musuhmu. Yesaya 5:9 berkata, tapi yang membuat engkau terpisah dari Allahmu, pemisahmu dan Allahmu, adalah dosamu. Telingaku tidak kurang peka, tanganku tidak kurang panjang untuk bisa menolongmu. Tapi yang menjadi pemisah antara orang Israel dan Allahnya adalah dosanya. Do you know that some of your problems yang gak ada hubungannya, gak kelihatan seperti dosa, masalah di dalam dunia nyata, itu rootnya, akarnya adalah dosa pribadi. Dulu saya gak ngerti. Saya dulu itu, karena saya tidak mau buang waktu, tapi ternyata saya gak ngerti, saya melanggar hukum fisik, hukum jasmani. Makan cepet-cepet. Kenapa? Supaya hemat waktu. Kalau orang lain time is money, untuk saya time is souls. Waktu adalah jiwa. Makan. Kan kadang-kadang kerja apa semalam, makannya malam. Kenapa ya? Saya batuk-batuk. Saya minum obat batuk juga percuma, tetap batuk. Mau tidur itu batuk-batuk. Ternyata asam lambung. Makan kecepatan, kurang dikunyah, makan malam-malam, langsung berbaring tidur karena kecapean. Mana gua tahu, zaman dulu setahu saya sakit mah itu perut. Kok bisa juntrungnya batuk? Ternyata, kalau di sini ada gastrik, saya diberitahu sama dokter, memang dokter yang ahli, saya kan gak sekolah medis. Jadi saya dengarkan, oh begitu, ubah lifestyle-mu, Anda akan terkejut loh. Masalah yang tidak ada hubungannya sama dosa, ternyata gara-gara dosa. Paham maksud saya? Saya baca ayat 5 ini, hikmat Allah luar biasa. Yesus berkata, anakku, dosamu sudah diampuni. Jadi ketika dosa itu ditanggulangi, mujizat terjadi. Benar, mujizat terjadi. Terjadi pencurahan luar biasa. Oh luar biasa. Saya gak bisa cerita satu-satu kesaksian terlalu banyak. Kadang-kadang kita doakan orang Tuhan berkati dia, berkati dua, mental. Lalu setelah kita gak asal bunyi, kita tanya sama Tuhan, sebenarnya kenapa kok susah? Anda ingat Yosua, lawan Ai tidak menang. Padahal cuma 2.000 orang. Cuma berapa orang di dalam kota itu gak banyak. Dia teriak-teriak sama Tuhan sampai sore-sore. Tuhan berkata, kenapa kamu seru-seru begini? Ada orang mencuri emasku. Apa yang harusnya dihanguskan lewat korban bakaran. Tiba-tiba keluarlah yang namanya Akan mencuri, mengkorupsi uang yang seharusnya milik Tuhan. Gak bisa. Mau ditumpangin tangan berapa pendeta, bisnisnya pasti akan terus hancur. Bukan berarti kalau orang itu kaya, pasti diberkati Allah. Gak tentu. Tapi juga tidak semua pukulan dalam pekerjaan itu adalah salib Yesus Kristus. Kadang-kadang ada satu dosa, ada orang yang mencuri apa yang menjadi milik Allah. Mana bisa diberkati? Si Yosua teriak-teriak, ternyata ada salah satu tentaranya itu menyembunyikan apa yang harus dihanguskan untuk Tuhan.
When you use what you need to give away, when you use up, then God gini ya, kalau kita mengambil apa yang harusnya kita harus pakai, kalau kita menyimpan apa yang harusnya kita tanda kutip buang, ya bagaimana mungkin Tuhan bisa memberkatimu? Susah. Kadang-kadang ada orang yang tidak benar secara harta. Berkat tidak akan diberi. Kita mau doa sampai koar-koar juga percuma. You have to deal with that problem. Bagaimana kita bisa diberkati kalau kita kikir? Bagaimana kita bisa diberkati kalau kita, saya nggak bicara tentang persembahan persepuluhan saja. Itu juga adalah ya hikmat-hikmatnya. Bagaimana mungkin bisa diberkati kalau pegawai Anda tahan berkatnya. Apa yang harusnya milik hak orang, Anda rampas haknya. How can God bless your family? Bapak ibu saudara, saya ngomong ini hari ini simple. Kelihatannya ini adalah orang lumpuh berjalan. Tapi hari itu Tuhan langsung ke grassroots-nya. Sesuatu terjadi di ayat 5, yang tahu hanyalah si lumpuh dan Tuhan Yesus. Dan akibatnya si lumpuh berjalan. Ini episode yang mudah, jangan gagal fokus. Banyak orang fokus hanya ke mujizatnya. Saya fokus ke surgery-nya. Saya fokus ke operasinya. Ayat 5 itu dahsyat sekali. Ada sesuatu yang orang itu tobati. Yesus berkata, dosamu sudah diampuni. Something happened in his heart. Sesuatu terjadi. Bapak, ibu, saudara, saya bernubuat. Kebaktian terakhir hari ini saya tidak mengajar. Saya lebih menunjukkan kepekaan bahwa saya merasa tidak semua Anda, sebagian Anda, masalahmu itu adalah isu dosa. Sebagian Anda. Tidak semua. Ada orang-orang, Bapak Ibu, ada orang baik, orang tua baik yang punya anak yang gak keruan. Yaitulah misteri kehidupan. Tapi juga loh, di masyarakat ini ada orang tua yang gak beres, anak-anaknya baik dan takut akan Tuhan. I don't know, itu gak ada teorinya, saya gak tahu rumusnya. Tapi tidak memungkiri bahwa ada keluarga yang anaknya susah jadi orang benar. Karena papa mamanya menyembunyikan emas Tuhan di bawah tanah. Saya nggak ngomong soal uang. Orang tuanya dahulu waktu diberkati di gereja sudah bersetubuh sebelumnya dan tak ngaku. How can God bless your descendants? Time waktu tidak menyembuhkan. Time cannot heal. If time can heal, then hell. Kalau waktu bisa menyembuhkan, tentunya orang masukkan neraka di api penyucian, 100 tahun kemudian bisa keluar masuk surga. Ternyata kalau soal dosa, time don't heal. Waktu tidak menyembuhkan, but confession does, tapi mengakuinya dan meninggalkannya. Solusinya apa? Saya tidak mau menuduh. Karena firman seperti ini sangat mudah dipakai iblis untuk mendakwah. Saya kasih solusinya. Solusinya adalah Anda mesti sekarang berdoa sama Tuhan. Gak perlu ngaku seperti ada pengakuan, kita buatkan booth gitu lalu Anda ngaku sama kami. Gak perlu lah ya, please spare us the details. Tapi kalau memang ada di tempat ini, mungkin jadi jawaban, oh gitu sekarang saya ngerti Pastor Philip. Anak nakal di keluarga baik bisa terjadi, jangan selalu tertuduh, jangan jadi orang Kristen yang mudah terdakwa. Tapi discern, tolong beda-bedakan roh. Tapi ada juga keluarga yang anaknya turun-temurun seperti berjalan dalam kutuk-kutuk. Karena papa mamanya menipu Tuhan di pelaminan. Dan itu waktu tidak bisa menyembuhkan. Anakmu umur 24 pun tidak sembuh itu di mata Tuhan. Tidak selesai. You have to break the curse. Minta sama Tuhan, didoakan. Kok minta sama Tuhan didoakan? Bukan, Tuhan gak mendoakanmu. Saya salah ngomong. Mintalah hamba-hamba Tuhan mendoakan. Tapi jangan sembarangan nanti bocor mulut. Saya kasih kesempatan nanti sebentar lagi waktu altar call. Bukan cuma yang kasus begitu.
Kalau sementara saya berbicara seperti ini, Anda disadarkan suatu dosa. Dosa sangkal lah ya, bukan dosa awal. Dosa pangkal, dosa sangkal. Sesuatu yang Anda selama ini sangkali dan Anda kuburkan seolah-olah nothing happens. Tidak terjadi apa-apa. Gak bisa lah, manusia aja gak bisa digituin kok. Misalnya ada orang ambil uang kongsiannya 100 juta, lalu habis itu 10 tahun lagi berbuat, gak mungkin kongsian Anda yang dirugikan itu mau dekat sama Anda lagi. Kalau tidak ada I'm sorry, tidak ada pemberesan, tidak ada penjelasan. Bisa pulih kalau ngomong, sorry aku salah tapi aku tidak bisa kembalikan segitu, aku pun bangkrut. Mungkin kalau orang itu Kristen, penuh pengampunan, mungkin dia bisa nerima dan hubungan bisa restorasi. Tapi kalau Anda berbuat seolah-olah tidak terjadi apa-apa, 10 tahun kemudian pun, 100 tahun pun tidak akan beres itu. Loh, orang itu gimana sih? Dia dulu ambil uangku, kok dia sekarang berbuat seolah-olah tidak terjadi sesuatu? Kalau manusia yang tidak maha tahu aja nggak bisa dikibuli, Tuhan yang maha tahu bagaimana lagi? Saya merasakan ada isu dosa yang mesti selesai malam ini. Kalau enggak, Natal ini enggak bisa happy. Tahun depan, kutuk itu berlanjut. Altar di depan ini saya persembahkan untuk patahnya kutuk. Saya enggak tahu gimana caranya. Nanti sebentar lagi kalau altar call, Bapak Ibu Saudara, jangan tinggal di tempat duduk. Saya memang sengaja buat altar ini menjadi tempat beberapa orang harus rasa malu. Mendingan kita dipermalukan lalu diangkat Tuhan. Daripada kita nggak mau malu, kita sembunyikan sesuatu dan Tuhan mempermalukan kita dalam kehidupan. Saya akan tantang memberi altar call yang susah. Dan ini nggak cuma bicara tentang dosa, jenis dosa tertentu, not only. Tapi apapun juga mungkin di dalam hidup Anda. Kalau ada sesuatu yang Anda tahu itu sudah masa lalu tapi nggak beres, nggak pernah Anda bereskan di depan Tuhan. Saya minta Anda mengerti. Oh, Yesus itu selalu rindu mengampuni. Dia berkata pada si lumpuh, dosamu sudah diampuni hai anakku. Lalu si Farisi marah kan. Apa-apaan ini? Siapa yang bisa mengampuni dosa? Yesus justru pakai amarah Farisi untuk semakin menyembuhkan. Dia berkata seperti ini. Mengapa kamu berpikir begitu? Mana lebih mudah? Berkata dosamu sudah diampuni. Atau angkatlah tilammu dan berjalan. Dari sini Anda tahu niat hati Tuhan. Tuhan tidak pernah mau mempermalukan. Jangan pernah salah loh ya. Ketika diturunkan di tengah-tengah itu dia jadi pusat perhatian loh ya. Waktu dia jadi pusat perhatian, Yesus berkata dosamu diampuni. Itu orang yang kenal dia semua tanya dosa apa? Tuhan ini nggak politically correct. Tuhan ini tidak membuat orang rasa nyaman. Misalnya kalau Tuhan berkata dosamu sudah diampuni, dia jadi pusat perhatian, udah turunnya begitu heboh, ya kan? Itu orang-orang tetangganya, dosa apa dia, dosa apa dia, dosa apa dia. Bayangkan, saya kira Tuhan ingin mempermalukan, ternyata tidak. Orang Farisi mengkritik Tuhan Yesus, kenapa kamu bisa mengampuni dosa, kamu kira kamu siapa? Tuhan justru pakai itu, kalau orang itu bertobat, Tuhan bela. Sekalipun di ayat 5 dia sempat malu. Tapi karena hatinya bertobat, Tuhan langsung membelanya. Tuhan bilang tak tunjukkan. Mana lebih gampang bilang I forgive you atau kamu jalanlah. Berjalanlah orang itu. Please know that the heart of God, hati Allah itu selalu ingin mengampuni. Dan sifat Tuhan itu selalu ingin memulihkan, bukan mempermalukan. Ingatlah bahwa Tuhan itu Yehova Rafa, Allah penyembuh. Justru gara-gara semua orang sekarang nuduh, dua-dua dituduh. Yang ngampuni dituduh, yang diampuni dicibir. Ya kan dia itu karena dosa. Tuhan langsung sembuhkan dia. Let me tell you today, orang yang maju altar call kalau ada sesuatu yang tidak beres, engkau tinggalkan dosa di sini. Jangan bawa pulang ke rumah. Tidak perlu pengakuan konseling dulu. Waktu Anda maju, bawa dosamu ke sini dari masa lalu. Peduli amat kalau itu puluhan tahun yang lalu. Tinggalkan di sini. Nanti urusan kami yang bersihkan. Anda pulang. Diampuni. Lihat ya, sejak malam ini Anda maju. Anda pulang, Anda langsung lihat besok hari Senin. Hari Selasa Anda mulai lihat pembelaan Allah di hidupmu. Situasimu tiba-tiba berbalik. Si lumpuh tiba-tiba berjalan. Mujizat semudah membalikkan telapak tangan. Tiba-tiba terjadi penyertaan Tuhan. Haleluya, kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus.
3 poin ini Anda bawa pulang ke rumah sebagai rema dalam hidup Anda, berkuasa mengampuni dosa. Kita belajar apa tentang Yesus? I see a forgiver, saya melihat seorang yang mengampuni, seorang yang memulihkan di dalam Yesus Tuhan. Persoalan dunia adalah masalah dosa. Lihat ya bahwa persoalan utama dunia itu seringkali adalah sin. 2, ini janji Tuhan. Kalau dosa diampuni, mujizat terjadi. Itu sungguhan. Itu luar biasa. Ada satu orang pemberesan dengan orang. Tiba-tiba, saya ngomong gini lugu ya bahasa anak kecil. Masa segampang itu Pastor Philip? Sometimes miracle segampang itu. Sungguhan. Saya tidak ngomong gini itu untuk meremehkan tantangan yang ada di hidup kita ya. Kadang-kadang kita masuk proses Tuhan, tapi kadang-kadang gak ada prosesnya. Detik kita akui dosa kita, langsung Tuhan balikkan tangan. Sungguhan. Ada orang itu yang pada waktu dia bereskan itu, whatever itu, tiba-tiba apa yang macet itu jalan. Gitu aja. Saya gak bisa cerita karena mulut saya disumpah. Ada terlalu banyak rahasia yang saya tahu yang saya gak bisa ceritakan ke siapa-siapa. Andai Anda tahu yang saya tahu, saya berkali-kali melihat tangan Tuhan itu terbalik begini aja cuma dalam waktu sedetik. Ketika orang itu mau dibentuk, ketika orang itu mau mengaku, begitu aja dibalikkan tangan, seret, berubah. Lalu tiba-tiba berkat itu mengalir, gak ada rumusnya. Saya gak bisa cerita aja, tapi saya melihat, percayalah, Allah sanggup lakukan itu. Ketika dosa itu diampuni, mujizat begitu saja terjadi. 3, Yesus adalah Tuhan, dia berhak mengampuni dosa. Dan Yesus adalah penyembuh, He is a healer. Don't worry, He is not a killer. He is a healer, not a killer. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya merasa di sini ada orang-orang harus dilayani. Mari kita semua bangkit berdiri.